Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Aulia Nabila dengan NIM 230510139. Saya berasal dari kelas 4B. Baik, di sini saya akan menjelaskan kasus pelanggaran hak merek mengenai sengketa merek IKEA Swedia dan PT Intan Khatulistiwa S.A. Abadi. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai kronologinya terlebih dahulu. Jadi, permasalahan dimulai pada saat PT Intan Khatulistiwa S.A. Abadi akan mendaftarkan merek. Kasus ini bermula dari keinginan PT Ratania Khatulistiwa, yang dimana sebuah perusahaan furnitur nasional yang berdiri sejak tahun 1999 untuk memperluas bisnisnya ke pasar global. Mereka ingin membangun identitas merek kuat dengan menggunakan nama IKEA, yang merupakan akronim dari Intan Khatulistiwa S.A. Abadi. Namun, mereka menghadapi kendala karena nama IKEA lebih dahulu terdaftar di Indonesia oleh perusahaan asing asal Belanda, yaitu Inter IKEA System BV untuk kelas barang 20 dan 21. Meski begitu, PT Ratania menemukan fakta penting. Selama 3 tahun berturut-turut, merek IKEA milik asing tidak digunakan secara nyata di pasar Indonesia. Berdasarkan hasil survei independen di 5 kota besar, PT Ratania lalu mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan dasar hukum Pasal 61 Ayat 2 huruf A dan B Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001. Intinya, mereka meminta agar merek IKEA milik Inter IKEA dihapus dari daftar merek karena tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut. Pengadilan mengabulkan seluruh gugatan PT Ratania. Merek IKEA milik asing dinyatakan dihapus dan permohonan merek IKEA oleh PT Ratania dinyatakan sah. Pihak Inter IKEA mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, namun kembali kalah. Mahkamah menyatakan bahwa tidak digunakannya merek selama 3 tahun memenuhi syarat untuk penghapusan. Putusan ini menjadi preseden penting dalam hukum kekayaan intelektual Indonesia. Merek tidak bisa hanya dimiliki, ia harus digunakan secara nyata. Kasus ini juga memberi peluang bagi merek nasional untuk tumbuh dan bersaing secara adil di pasar global. Berdasarkan kronologi tersebut, didapat bahwasannya terdapat hak merek pada kasus tersebut. Jadi saya akan menjelaskan mengenai hak merek pada kasus tersebut. Sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu pengertian dari hak merek. Jadi hak merek adalah eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Dasar hukumnya Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yang berbunyi, hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan kasus tersebut, yaitu pihak PT Intan Khatulistiwa S.A. Abadi yang menuntut pihak IKEA Swedia didasari oleh undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Pasal 61 Ayat 2 huruf A dan B. Hak atas merek terhapus karena A. Jangka waktu perlindungan berakhir dan tidak diperpanjang. B. Merek tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir. Pasal ini menjadi dasar hukum bagi PT Ratania untuk meminta agar merek IKEA dihapus dari daftar umum merek karena dianggap tidak digunakan di pasar Indonesia selama 3 tahun berturut-turut. Setelah membahas mengenai hak merek pada kasus tersebut, kedua pihak sudah melakukan persidangan. Di muka hukum didapati diktum putusan keadilan yang berisi tentang dalam pokok perkara, pertama mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Yang kedua menyatakan penggugat sebagai pihak ketiga yang berkepentingan. Yang ketiga menyatakan permohonan pendaftaran merek IKEA oleh penggugat untuk kelas 20 dan 21 adalah sah. Yang keempat menyatakan merek IKEA milik tergugat di kelas 20 dan 21 tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut. Yang kelima menyatakan penghapusan merek IKEA atas nama tergugat dari daftar umum merek.
beserta segala akibat hukumnya. Yang keenam, memerintahkan Direktorat Jenderal Haki untuk melaksanakan penghapusan tersebut dan mengumumkannya dalam berita resmi merek. Selanjutnya, saya juga sudah menganalisis pada kasus tersebut. Hasil analisis saya terhadap kasus tersebut mulai dari kronologi penggunaan hak merek dan juga item putusan pada kasus pelanggaran hak merek mengenai sengketa merek IKEA Swedia dan PT Intan Khatulistiwa S.A. Abadi. Menurut saya, putusan Mahkamah Agung dalam kasus ini menunjukkan bahwa hukum merek di Indonesia tidak berpihak pada siapa yang lebih besar atau terkenal, tapi pada siapa yang benar-benar menggunakan merek tersebut di lapangan. PT Ratania mendaftarkan nama IKEA sebagai singkatan dari Intan Khatulistiwa S.A. Abadi, tapi menemui hambatan karena nama itu sudah lebih dulu dimiliki IKEA dari Belanda. Namun, PT Ratania menemukan bahwa merek tersebut tidak digunakan secara nyata selama lebih dari 3 tahun. Langkah mereka yang menyertakan hasil survei di 5 kota besar menjadi bukti kuat, menunjukkan bahwa gugatan mereka bukan asal klaim, tapi berbasis fakta. Di sisi lain, pembelaan IKEA menurut saya terlalu bertumpu pada nama besar dan rencana masa depan, tanpa bukti nyata bahwa mereka memang menggunakan merek itu di Indonesia. Mahkamah Agung memutus dengan tepat. Merek yang tidak digunakan bisa dihapus sesuai prinsip as it or lose it. Ini menjaga agar merek yang terdaftar memang benar-benar dipakai dan tidak hanya diparkir. Putusan ini juga memberi pesan penting bahwa perlindungan merek bukan hak eksklusif perusahaan besar, dan pelaku usaha lokal pun berhak mendapat perlindungan hukum jika mereknya digunakan secara aktif. Secara hukum, langkah PT Ratania menurut saya cukup cerdas dan berani. Meski dari sisi etika bisnis nama IKEA mungkin terkesan sensitif, tapi selama prosesnya sah dan sesuai hukum, maka tidak ada yang salah. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai kronologi, hak merek, diktum putusan, dan analisis saya terhadap kasus pelanggaran hak merek sengketa IKEA Swedia dan PT Intan Khatulistiwa S.A. Abadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.